Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam akuntansi. Bertemu lagi di video pembelajaran akuntansi Bikin Happy bersama saya Eni Sunia. Bagaimana kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang mata pelajaran komputer akuntansi kelas 12, di mana pembahasan materinya yaitu sudah memasuki bab keempat, mengentri transaksi penyesuaian pada perusahaan dagang untuk transaksi 1 sampai dengan 5. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita mengetahui kompetensi dasar yang terdiri dari ranah pengetahuan, yaitu 3.17, menganalisis transaksi penyesuaian atau adjustments pada perusahaan dagang, dan ranah keterampilan yaitu 4.17, melakukan entry transaksi penyesuaian atau adjustments pada perusahaan dagang. Oke, langsung saja kita praktikkan secara bersama-sama. Kita buka jendela Mayop, kemudian kita juga buka jendela soal, mengentri bukti transaksi penyesuaian pada Mayop Accounting. Fasilitas dan fitur yang digunakan adalah accounts, kemudian record journal entry. Nah, untuk transaksi yang pertama ini, bukti memorial yang pertama ini merupakan pembayaran beban administrasi bank dan juga penerimaan bunga bank. Di mana sebelum kalian mengentri, kalian harus mengetahui terlebih dahulu perhitungannya untuk kas di bank. Jadi, kas di bank ini kita peroleh dari pendapatan bunga dikurang biaya administrasi. Tahu 400.000 dikurang 27.000, hasilnya sama dengan 373.000. Nah, ini 373.000 itu merupakan akun yang kita dapatkan dan kita debitkan ke akun cash in bank. Ya. Oke. Langsung saja kita masukkan, kita entry ke dalam Mayop, kita buka accounts, kemudian record journal entry. Untuk general journalnya, nomornya yaitu BM-03, kemudian date-nya 30 September 2017, memonya adalah AJP-01. Nah, untuk accounts-nya yang tadi saya bilang, kita harus debitkan cash in bank. Untuk mengetahui perhitungan ini juga kalian bisa menggunakan kalkulator yang ada di Mayop. Kalian boleh klik kanan, kemudian pilih kalkulator. Kemudian kalian tinggal ketikkan saja 400.000. Kemudian dikurang 27.000. Kemudian sama dengan hasilnya 373.000. Enter. Itu merupakan langkah dalam menggunakan kalkulator ya. Setelah itu, yang kalian debitkan adalah ini udah ada kata mendebitkan biaya. Berarti kita tinggal cari biaya administrasi. Bahasa Inggrisnya adalah BRI charge expense ya, ada di kepala 9. Nah, ini dia, kemudian enter. Sebesarnya yaitu 27.000. Setelah itu kita kreditkan yaitu pendapatan bunga atau bahasa Inggrisnya adalah interest revenue, ada di kepala 8, kemudian enter dan kita langsung tap saja ke kredit, otomatis sudah sesuai dengan jumlahnya yaitu 400.000. Nah, ini merupakan jurnal entrian untuk transaksi yang pertama. Untuk melihat jurnal sementaranya, boleh kalian klik Ctrl R. Jadi, cash in bank 373.000, BRI charge 27.000 pada interest revenue 400.000. Kalau sudah, boleh kalian OK, kemudian kalian record atau Alt N. Nah, ini kalau di jurnal penyesuaian kan semuanya menggunakan fasilitas record journal entry, jadi tidak usah kalian cancel, langsung masuk ke bukti memorial yang kedua. Nah, di bukti memorial yang kedua ini merupakan penyesuaian sewa dibayar di muka dan perlengkapan toko. Yang pertama, kalian lihat isi memonya, beban sewa bulan September 2017 sebesar 800.000. Kalau ada keterangan September,
untuk September, ini kan berarti di bulan yang sama. Berarti untuk nominalnya pun sama, tetap 800.000. Jadi tidak masalah. Nanti kita tinggal jurnal saja. Nah, kalau yang kedua, ini persediaan akhir perlengkapan toko. Ini harus kita cari tahu dulu berapa neraca saldo sebelumnya. Jadi nanti baru kita kurangi dari persediaan akhirnya ya. Kita lihat dulu neraca saldonya. Ini boleh kita minimize, kita buka di Mayoknya, reports, kemudian kita pilih trial balance. Ini boleh select periodnya adalah Desember, kemudian display. Kita lihat untuk supplies. Kita lihat supplies itu sebesar 1.100.000 ya. Berarti perhitungannya 1.100.000 dikurang 600.000. Nah, itu merupakan hasil nominal untuk menjurnal bukti memorial yang kedua ini ya, persediaan akhir. Jadi bukan 600.000, melainkan data dari trial balance kalian kurangkan data dari penyesuaian. Itu hasilnya baru kita jurnalkan. Ngerti ya? Jadi kita langsung masuk kembali ke record journal entry. Untuk general journal yang pertama yaitu BM strip 04, kemudian date-nya masih sama 30 September 2017. Nah, ini merupakan keterangannya AJP 02 boleh. Kan kita baru yang kedua. Nah, yang pertama beban sewa. Beban sewa ada di kepala 6 ya. Kita buka kepala 6. Bahasa Inggrisnya rent expense. Kemudian enter. Nah, debitnya sebesar 800.000. Kemudian kreditnya pada prepaid rent kepala 1 nih sudah terlihat. Enter, kemudian kredit sama. Setelah itu yang kedua, persediaan akhir perlengkapan toko yang tadi saya bilang harus dikurangi. Jurnalnya yaitu supplies expense ada di kepala 6 ya, supplies expense. Nah, kita pakai kalkulator lagi boleh. Tadi kan 1.100.000 dikurang 600.000 data dari penyesuaian ya. Setelah itu kalian sama dengan hasilnya adalah 500.000. Ini yang harus kita jurnal. Oke, kemudian kreditnya adalah supplies kepala 1. Ada di sebelah kredit. Nah, ini merupakan jurnal dari transaksi yang kedua. Untuk melihat book jurnal sementaranya, boleh kalian Ctrl R, rent expense pada prepaid rent 800.000, kemudian yang kedua supplies expense pada supply sebesar 500.000. Kalau sudah boleh kalian oke, kemudian kalian record atau Alt N pada keyboard. Selanjutnya yaitu bukti transaksi yang ketiga. Bukti transaksi ketiga ini merupakan penyesuaian utang beban. Kita lihat ya, isi memonya. Beban yang belum dibayar hingga 30 September 2017, beban listrik, air, dan telepon sebesar 265.000. Baru akan dibayar pada 2 Oktober 2017. Nah, ini kalau beban dibayarkan bulan ini dibayarkan bulan berikutnya, itu termasuk namanya utang beban. Oke, berarti untuk transaksi ketiga ini kita menggunakan utang beban atau accrued expense ya. Kita masuk ke Mayoknya, general journalnya yaitu BM strip 05, kemudian date-nya 30 September 2017. Untuk memonya yaitu AJP 03. Nah, untuk debitnya itu tetap expense, yang kita kreditkan itu baru utangnya ya. Ada di kepala 6, kita pilih telepon, water, and electricity expense sebesar nominal sama, karena ini merupakan utang yang harus dibayarkan full. Kemudian untuk kreditnya baru kita pilih kepala 2 untuk semua jenis utang. Kita pilih accrued expense, enter, kita kreditkan. Nah, ini merupakan jurnal dari transaksi yang ketiga. Boleh kalian lihat di Ctrl R
untuk melihat jurnal sementara, yaitu telepon water and electricity expense pada accrued expense sebesar 265.000. Kalau sudah, boleh kalian oke, kemudian kalian klik record atau alt N pada keyboard. Selanjutnya transaksi yang keempat, nah ini merupakan penyesuaian aset tetap atau biasa kita sebut sebagai penyusutan ya, dimana kalau aset tetap itu harus disusutkan setiap bulannya. Harus kalian ketahui juga di sini ini kita tinggal menjurnal aja karena mereka sudah di soal ini sudah dihitung berapa yang kita susutkan per bulannya. Jadi gampang saja langsung kita dibuatkan jurnalnya. Pertama, general jurnalnya yaitu BM strip 06. Kemudian date-nya sama, memonya yaitu AJP 04 ya. Nah, untuk yang pertama, ini penyusutan kendaraan. Kalian pilih expense terlebih dahulu. Penyusutan itu bahasa Inggrisnya depreciation. Berarti kita pilih depreciation expense. Kemudian debitnya sama ya, sesuai dengan soal yaitu 215.000. Yang tadi saya bilang ini sudah dihitungkan sendiri sama dari soalnya, jadi mudah, tinggal jurnal saja. Kemudian untuk kreditnya itu merupakan akumulasi. Akumulasi itu bahasa Inggrisnya accumulation depreciation. Nah, itu ada di kepala 1 biasanya. Accumulation. Nah, ini dia. Akumulasi depreciation vehicle. Nah, kita enter. Kemudian kita kreditkan 215.000. Setelah itu, yang kedua, ini penyusutan peralatan 368.000. Ini juga sama, kita pilih depreciation expense juga. Berarti kepala 6. Depreciation expense, kemudian kita pilih sebesar 368.000. Kemudian yang keduanya juga sama, akumulasi depreciation, tapi ini ada yang disesuaikan, dikhususkan, yaitu equipment. Kalau tadi vehicle, sekarang equipment, jangan sampai salah ya. Kemudian kita kreditkan sama sebesar 368.000. Nah, untuk melihat jurnal sementara, boleh kalian klik Ctrl R. Kita lihat depreciation expense pada akumulasi depreciation vehicle yang pertama 215.000, kemudian yang kedua depreciation expense pada akumulasi depreciation equipment sebesar 368.000. Kalau sudah, boleh kalian oke, kemudian kalian record atau alt N pada keyboard. Untuk transaksi yang terakhir, ini merupakan penyesuaian pajak, di mana kita lihat isi memonya. Karena pencatatan PPN masukan dan PPN keluaran sesuai faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup. Jadi artinya dinolkan ya. Saldonya akan dipindahkan ke utang PPN. Jadi kita nolkan PPN masukan yang tadinya debit menjadi kredit, kemudian PPN keluarannya dari kredit menjadi debit. Nah, selisih dari kedua ini masuknya ke utang PPN. Nah, di sini kan tidak ada nominalnya. Kita harus tahu dulu nominalnya dari mana. Kita buka di menu ini, boleh kalian minimize. Kalian buka reports, kemudian pilih GST. Ini GST garing sales tax. Kemudian boleh kalian pilih yang tax information reconcile detail. Ini kalian klik double. Nah, date from-nya itu mulai dari September ya, sampai September. From September to September, kemudian kita display. Nah, ini merupakan tampilan dari tax information reconciliation detail, di mana ada VAT income yaitu sebesar 227.600 dan ada VAT outcome sebesar 952.650. Nah, dari sinilah yang nanti akan kita kurangkan. Jadi dari nominal yang terbesar dulu 952.650 dikurang 227.600. Hasilnya merupakan VAT payable. Ya. Oke, ini kita close. Kemudian kita kembali lagi ke record journal entry. Kita entry dari awal PM strip 07, kemudian date-nya sama ya.
memonya yaitu AJP yang ke-05 ya. Nah, untuk akunnya, jadi kita harus debitkan dulu nih. Yang tadi Fed outcome adanya di kredit, kita debitkan. Fed outcome itu ada di kepala 2. Fed outcome sebesar berapa tadi? 952.650 ya. Kemudian untuk Fed income-nya tadi ada di sebelah debit, kita kreditkan. Fed income ada di kepala 1. Oke, kita kreditkan sebesar tadi berapa? 227.600. Cara ceknya tadi sudah saya infokan ya. Kemudian yang ketiganya akunnya yaitu Fed payable atau utang PPN, itu ada di kepala 2. Jadi utang PPN ini tinggal kita tap saja, hasilnya ini merupakan sama antara Fed outcome dikurang Fed income, hasilnya adalah Fed payable. Ini untuk cara yang nomor 5. Jadi untuk mengetahui utang PPN kita berapa, kita harus menolkan saldo dari Fed outcome dan Fed income. Hasilnya dijadikan Fed payable. Oke? Nah, untuk melihat jurnal sementara, kita lihat Fed outcome 952.650, pada Fed income 227.600, pada Fed payable 725.050 rupiah. Oke, kalau sudah boleh kalian kemudian kalian record atau out in pada keyboard. Kemudian cancel dan kembali lagi ke menu command center. Seperti biasa, untuk mengetahui pekerjaan kalian sudah benar atau tidak, boleh kalian maximize dulu, kemudian kalian cek di accounts, kemudian transaction journal. Tadi pilih, ini kan hanya 30 September ya, berarti date from-nya 30 September 2017 sampai dengan 30 September juga. 30 September 2017. Nah, ini all. Ini merupakan AJP 1, AJP 2, AJP 3, AJP 4, dan AJP 5. Berarti sudah komplit ya. Kalau ada salah, boleh kalian klik yang anak panah berwarna putih dan kalian boleh edit di sini. Kemudian kalian setelah itu close dan kembali lagi ke menu command center. Itu adalah langkah-langkah dalam mengentri transaksi penyesuaian pada perusahaan dagang. Namun, sebelum saya tutup, ada yang harus saya tanyakan. Yang pertama, jelaskan alasan kenapa ayat jurnal penyesuaian harus dibuat secara manual terlebih dahulu sebelum kalian input ke dalam MyYob Accounting Plus versi 18 ini. Dan yang kedua, jelaskan juga beberapa akun yang membutuhkan penyesuaian disertai dengan alasannya. Kalian boleh jawab di kolom komentar dengan format nama, kelas, dan juga jawaban. Saya tunggu jawabannya secepatnya. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mempraktikkan. Jika ada yang belum dipahami, silakan kalian tanyakan ke saya melalui WhatsApp pribadi ataupun grup. Dan yang terakhir, ingat selalu 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Hal itu untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Terima kasih. Salam akuntansi bikin happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.